Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Arkam. Saya ingin membawakan satu materi dari arsitektur dan organisasi komputer. Dan pertama itulah set instruksi. Dan terdapat konsep dan definisi set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin, match-in code, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia, itu programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opsiode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasikan di mana operan-operan berada, yaitu alamat-alamatnya disebut pengalamatan. Dan selanjutnya karakteristik instruksi mesin. Karakteristik adalah ciri-ciri khusus atau mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Instruksi adalah perintah atau arahan untuk melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas. Mesin adalah perkakas untuk menggerakkan atau membuat suatu yang dijalankan dengan roda-roda digerakkan oleh tenaga manusia, atau motor penggerakan yang digunakan bahan bakar, minyak, atau tenaga alam. Jadi, karakteristik instruksi mesin adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki oleh instruksi-instruksi atau kode operasi dalam pemrograman komputer. Operasi CPU ditentukan oleh instruksi yang dieksekusinya. Instruksi ini dikenal sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Set fungsi dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dieksekusi oleh CPU dikenal sebagai set instruksi CPU. Dan selanjutnya, karakteristik instruksi mesin. Dan terdapat beberapa poin. Yang poin pertama adalah kode operasi. Menentukan operasi yang akan dilakukan, misalnya ADD 1 atau 0. Operasi itu dispesifikasikan oleh sebuah kode biner dikenal sebagai kode operasi. Dan poin kedua, acuan operan sumber. Operasi dapat melibatkan satu atau lebih operan sumber. Dengan kata lain, operan adalah input bagi operasi. Dan poin ketiga, acuan operasi hasil. Operasi dapat menghasilkan sebuah hasil. Dan poin 4, acuan instruksi berikutnya. Elemen ini memberitahukan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah menyelesaikan eksekusi suatu instruksi. Dan poin selanjutnya yang keenam, memori utama atau memori virtual. Dengan adanya acuan instruksi berikutnya, maka alamat memori utama atau memori virtual harus diketahui. Dan poin ketujuh, register CPU. Dengan suatu pengecualian yang jarang terjadi, CPU terdiri dari sebuah register atau lebih yang dapat diacu oleh instruksi-instruksi mesin. Dan poin terakhir, perangkat 1 atau 0. Instruksi digunakan 1 atau 0 memori terpetakan, maka perangkat ini merupakan memori utama atau memori virtual. Nah, selanjutnya representansi instruksi. Untuk melakukan operasi yang diperlukan, CPU harus dapat mengeluarkan data diri berbagai bidang instruksi. Opcode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut memori yang mengisikan operasi. Contohnya adalah pertama, ADD untuk menambahkan, subtract pengurangan, MPY multiply perkalian, DIV divide pembagian, load memuatkan data dari memori, dan terakhir store simpan data ke memori. Dan ada pun jenis-jenis instruksi sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan data. Apa sih itu pengolahan data? Instruksi, aritmatika, dan logika. Yang kedua, penyimpanan data. Tujuannya instruksi memori.
Dan ketiga, perpindahan data. Dan tujuannya sama instruksi 1 atau 0. Dan yang keempat, kontrol instruksi, pemeriksaan, dan percambangan. Selanjutnya, tipe-tipe operan. Operan adalah bagian daripada instruksi komputer yang menspesifikasikan data apa yang hendak dimanipulasi atau dilakukan operasi terhadapnya dan pada waktu yang bersamaan merepresentasikan sebagai data itu sendiri. Jenis operan secara khusus yang digunakan sebagai elemen dari instruksi mesin adalah yang pertama, search operan reference atau referensi operan sumber. Operasi dapat mencakup satu atau lebih sumber. Operan merupakan input bagi operasi. Yang kedua, result operan reference atau referensi operan hasil adalah operan yang dapat membuat hasil dari operasi. Sumber dan hasil operan dapat berada di salah satu dari ketiga daerah ini. Yang pertama, memori utama atau memori virtual. Dengan referensi alamat berikutnya, maka alamat memori utama atau virtual harus diketahui. Yang kedua, registrasi CPU. Instruksi harus diberi nomor register yang dimaksud. Yang ketiga, perangkat 1 atau 0. Instruksi harus menspesifikasikan modul 1 atau 0 yang diperlukan oleh operasi. Dan selanjutnya, tipe-tipe operan. Yang pertama, address. Yang kedua, numbers. Terdapat ada 3 poin, integer atau fixed point, floating point, desimal atau kata singkat BCD. Yang ketiga, characters ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Yang kedua, ABCDAC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. 4, logical data. Dan kita dapat 2 poin, bits dan flag. Dan terima kasih atas presentasi saya dan teman saya yang melanjutkan suatu materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi akan melanjutkan materi dari saudara Irsandi Arkam. Jadi ada 5 macam organisasi prosesor berdasarkan format instruksi. Yang pertama, prosesor dengan format 4 alamat, operan kiri, operan kanan, hasil operasi, dan alamat instruksi selanjutnya. Kemudian ada prosesor dengan format 3 alamat, yaitu operan kiri, operan kanan, dan hasil operasi. Lanjut dengan prosesor 2 alamat, yaitu operan kiri dan operan kanan. Operan kiri dan operan kanan itu perjanjian yang berlaku pada prosesor 3 alamat juga berlaku. Selain itu, hasil sudah ditentukan akan disimpan di mana, misalnya pada salah satu operan atau pada register khusus. Jika hasil diletakkan pada salah satu operan, misalnya operan kedua, maka harus hati-hati karena nilai operan kedua berubah. Gunakan lokasi sementara untuk mencegahnya. Prosesor dengan format 1 alamat hanya memiliki 1 operan, yaitu perlu PC, address terurut, perlu register untuk menyimpan operan, hasil ditempatkan di register tersebut. Prosesor dengan format 0 alamat atau stack machine menggunakan stack. Instruksi dengan format ini menasumsikan operan-operan sudah ada di stack. Hasil operasi akan diletakkan di stack juga. Ekspresi aritmatika yang akan dijalankan di mesin sudah harus dalam bentuk atau notasi polis. Contoh mesin 0 alamat adalah kalkulator. Notasi ekspresi aritmatika. Yang pertama, infix A tambah B. Yang kedua, prefix Police notation tambah AB. 3. Postfix reverse Police notation AB+. Dengan notasi prefix, operan pada stack menjadi mudah. Yang
menjadi mudah. Yang pertama baca ekspresi dari kanan ke kiri. Jika membaca operan, push operan ke stack. Kemudian jika membaca operator, pop sejumlah operan dan stack dan lakukan operasi aritmetika. Keempat itu simpan hasil stack. Kemudian prosesor itu terdiri dari komponen-komponennya yaitu register, kedua control unit atau sequencer, yang ketiga ALU atau arithmetic and logic unit. Pada saat ini tidak ada mesin yang menggunakan prosesor 4 alamat. Jika disebutkan prosesor 3 alamat, kemungkinan instruksi memiliki 0, 1, 2 atau 3 alamat. Jika ada kolom operan yang tidak diisi pada umumnya, mesin memiliki stack dan jumlah register. Prosesor Intel 8080 memiliki stack yang dipakai hanya untuk penyimpanan return address. Mesin ini tidak dikelompokkan dalam mesin 0 alamat. Pemrograman mikro. Proses menulis program di dalam bahasa mikro. Komputer diprogram pada tingkat di bawah bahasa mesin. Setiap instruksi mikro akan mengaktifkan satu atau lebih rangkaian register, bus atau ALU. Kemudian tujuannya yaitu simulasi set instruksi dari komputer lain atau emulasi, membuat operasi baru, dan optimasi eksekusi operasi tertentu. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama pengolahan data processing, meliputi operasi-operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika memiliki kemampuan komputasi untuk pengolahan data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi terhadap bit-bit bukannya selagi bilangan, sehingga instruksi ini memiliki kemampuan untuk pengolahan data lain. Yang kedua itu perpindahan data atau data movement, berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul 1 atau 0 untuk dapat diolah oleh CPU. Maka diperlukan operasi-operasi yang bertugas memindahkan data operan yang diperlukan. Yang ketiga, penyimpanan data atau data storage, berisi instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. Instruksi penyimpanan sangat penting dalam operasi komputasi karena data tersebut akan digunakan untuk operasi berikutnya. Dan yang keempat, yang terakhir, kontrol aliran program atau program flow control, berisi instruksi pengontrolan operasi dan percabangan. Instruksi ini berguna untuk pengontrolan status dan mengoperasikan percabangan ke set instruksi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.